Hai semua, jadi pada video kali ini kami dari kelas MPTIA akan menjelaskan salah satu proses dalam Project Resource Management. Nah, proses yang akan kami jelaskan adalah Develop Teams. Pada tim ini akan ada Raka Rahayu, Raffi Indra Permana, Nisrina Sausan, dan Erlin. Selamat menyaksikan. Saya Putra Karya Trisnarini, NRP 05211840000052. Saya akan menjelaskan tentang input dari develop team, yaitu Project Management Plan dan Project Document. Yang pertama adalah Project Management Plan. Jadi bagian dari Project Management Plan yang diperlukan sebagai input pada proses develop tim ini adalah Resource Management Plan. Pada Resource Management Plan ini terdapat informasi tentang reward untuk anggota tim, feedback, additional training, dan tindakan pendisiplinan sebagai hasil dari assessment performa tim dan hal lainnya berhubungan dengan project team management. Jadi, informasi tentang reward untuk anggota tim, feedback, additional training, dan tindakan pendisiplinan ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat dalam proses develop tim. Serta dalam dokumen Resource Management Plan ini juga bisa terdapat kriteria dari performance assessment. Selanjutnya adalah project document. Beberapa project dokumen yang bisa digunakan antara lain Lessons Learned Register, Project Schedule, Project Team Assessment, Resource Calendar, dan Team Charter. Yang pertama adalah Lessons Learned Register. Jadi Lessons Learned Register ini adalah dokumen tentang hal-hal yang sebelumnya telah dipelajari dalam proyek yang di mana hal-hal ini diutamakan yang berhubungan dengan develop team. Sehingga nantinya hal-hal yang telah dipelajari ini bisa diterapkan pada fase selanjutnya untuk meningkatkan kinerja tim. Selanjutnya, project schedule. Jadi project schedule ini adalah dokumen yang menjelaskan tentang jadwal dari proyek. Di mana dalam project schedule ini juga dimuat informasi tentang kapan dan bagaimana training untuk tim akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dari tim pada fase proyek. Selanjutnya adalah Project Team Assessment. Dokumen Project Team Assessment ini menjelaskan tentang identifikasi dari anggota tim serta tanggung jawab dari masing-masing anggota tim tersebut, seperti tugasnya dan apa yang mereka lakukan. Kemudian resource calendar. Jadi dokumen resource calendar ini menggambarkan tentang ketersediaan dari sumber daya berdasarkan waktu. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan anggota tim dalam proyek, sehingga waktu dari anggota tim dapat berpartisipasi dalam suatu kegiatan pengembangan tim dapat diidentifikasi. Yang terakhir adalah tim charter. Jadi tim charter ini berisikan tentang dokumentasi dari pengoperasian tim guideline. Pengoperasian tim guideline dan tim value ini menggambarkan struktur yang menjelaskan bagaimana suatu tim itu beroperasi. Dokumen input dalam mengembangkan tim proyek. Nah, selain project dokumen dan lain-lain, terdapat pula enterprise environmental factor atau faktor lingkungan organisasi. Dalam mengembangkan aplikasi kasir online, selain project dokumen harus memperhatikan faktor lingkungan organisasinya yang mempengaruhi kualitas aplikasi kasir online. Di antaranya, sistem informasi manajemen proyek, yaitu perangkat lunak manajemen kualitas yang digunakan untuk melacak kesalahan dan variasi dalam proses atau deliverable. Kemudian terdapat peraturan lembaga pemerintah. Lalu terdapat aturan standar dan pedoman khusus untuk area aplikasi. Selain faktor lingkungan, terdapat organisasional proses aset atau aset proses organisasi, di mana aset organisasi ini dapat mempengaruhi kualitas dari aplikasi online juga. Di antaranya yaitu standar dan kebijakan kualitas. Kemudian template kualitas, misalnya lembar periksa, daftar periksa, ini yang dimaksud tuh project dokumen. Kemudian prosedur pelaporan masalah atau cacat proses dan kebijakan komunikasi.
Nah, jadi kan tadi udah dijelasin sama Raka sama Erlin tentang input dari proses develop teams. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang output dan tools dan teknik yang dapat digunakan dalam proses develop teams. Nah, output dari proses develop team sendiri adalah sebuah team performance assessment. Ini tuh main outputnya adalah team performance assessment. Nah, team performance assessment itu apa sih? Team performance assessment adalah sebuah penilaian atau measurement terhadap kinerja dari tim itu. Nah, team performance assessment ini menilai kinerja tim dari cara pandang tim itu sendiri. Jadi gimana tim itu produktivitasnya, seperti itu. Tapi dia juga bisa menilai individual, tapi dia tetap aja cara pandangnya tetap pada timnya. Jadi bagaimana individual tertentu dalam tim itu bekerja sebagai tim, bukan individual itu sendiri. Nah, kenapa kok tim performance assessment ini jadi output? Soalnya kan develop teams ini salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan skill dan kinerja dari individual-individual dalam tim itu. Nah, adanya tim performance assessment ini untuk mengukur apakah proses development tim ini sudah berhasil atau enggak. Nah, biasanya yang diukur itu ada technical ataupun interpersonal competencies-nya. Nah, kalau technical itu, dia biasanya apakah barang yang dideliver oleh salah satu tim itu sudah memenuhi kebutuhan, sudah sesuai dengan requirement-nya, apa budgetnya sesuai, atau scope-nya sesuai, seperti itu. Nah, tapi kalau interpersonal competencies, itu biasanya dia menilai kepada individunya, atau ya skill interpersonal individunya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di tools dan teknik. Contohnya itu seperti bagaimana mereka berkolaborasi, atau bagaimana decision making-nya mereka, bagaimana kalau ada konflik seperti itu. Nah, ini ada contoh dari team performance assessment. Nah, ini salah satu contoh team performance assessment. Di sini ada misal penilaian, our team is completely clear on the results to be delivered. Jadi, bagaimana pemahaman tim itu mengenai output dari proyek atau output dari tugas yang diberikan. Terus ini everyone on the team knows their role, terus the leadership is strong, terus ini ada build on each other ideas, berarti mereka kolaboratif. Itu contoh dari penilaian interpersonal tuh. Terus ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya penilaian individu. Penilaian individu ini sendiri adalah salah satu tools dan teknik dari develop teams. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tenang aja. Nah, di sini ada interpersonal skills-nya dari individual itu diukur. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke pembahasan tools dan teknik dari proses development teams. Jadi, salah satu tools dan teknik dari development teams adalah virtual teams. Nah, virtual teams ini seperti namanya, dia mengelompokkan orang-orang tapi nggak ada di satu lokasi yang sama. Jadi, dia mengelompokkan berdasarkan misal skills-nya, tapi dia nggak harus ada di lokasi yang sama. Nah, sebenarnya keuntungan dari virtual teams ini sendiri, dia bisa memilih orang-orang yang lebih skillful. Terus tentunya dia juga mereduce cost-nya atau mengurangi biaya yang dikeluarkan. Karena dia kan hanya menggunakan teknologi ya. Terus dia juga less travel. Karena dia nggak berpergian, dia bisa bekerja di rumah atau lebih fleksibel lebih tepatnya. Nah, terus virtual teams ini biasanya menggunakan teknologi untuk membuat environment atau lingkungan kerja yang nyaman, yang biasanya dia bisa meningkatkan kolaborasi dari tim itu sendiri. Jadi virtual team ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kolaborasi. Nah, ini yang kedua adalah communication technology. Communication technology ini bisa membantu virtual teams atau meningkatkan kinerja dari tim yang ya harus di virtual. Maksudnya misal aku bekerja di departemen yang sama, di gedung yang sama, tapi dia tetap bisa menggunakan communication technology. Nah, biasanya communication technology ini digunakan untuk meningkatkan atau membuat lingkungan kerja yang harmonis.
Nah, ini contohnya ada shared portal atau shared repository, berarti dia itu bisa menyimpan data dan bisa diakses oleh semua orang secara real time, jadi maksudnya dia lebih informatif. Contohnya nih website, collaboration software, atau internet. Misal, kalau dalam dalam proyek sistem aplikasi kasir nih, contohnya itu misal ada laporan rapat. Nah, laporan rapat ini disimpan di Google Drive. Intinya setiap kalau ada rapat, baik itu yang sama stakeholders-nya, maksudnya sama yang kliennya ataupun dalam internal, itu selalu disimpan dalam Drive. Nah, jadi kenapa kok disimpan dalam Drive? Jadi semua tim member itu, semua departemen-departemen yang ada itu bisa ngelihat hasil rapat itu dan akhirnya mereka bisa mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan hasil rapat itu, sehingga pastinya nanti akan meningkatkan kualitas dari output proyek itu. Yang kedua ada video conferencing. Di sini kayak Zoom atau Microsoft Teams seperti itu. Jadi mereka tidak harus di tempat yang sama untuk tetap bisa berkomunikasi. Tentunya itu lebih fleksibel dan juga lebih gampang ya. Terus ada audio conferencing. Ini kayak video tapi nggak usah pakai muka. Lalu ada email atau chat. Nah, kalau email ini biasanya untuk ngirim-ngirim laporan atau ngirim-ngirim requirement baru. Dan chat ini juga bisa digunakan untuk review per hari tanpa review informal gitu. Maksudnya kayak nanyain apa, seperti itu. Nah, selanjutnya ada salah satu tools dan teknik yang paling sering digunakan dan yang menurut aku sendiri sih paling efektif untuk di development teams ya. Itu adalah reward and recognition. Jadi reward and recognition artinya adalah memberikan reward atau memberikan penghargaan dan juga memberikan recognition itu apa ya bahasa Indonesia? Ini kayak dikenal gitu orangnya. Nah, ini rewards and recognition ini kenapa kok dibilang paling efektif? Soalnya sebagai manusia, ya kita kalau kerja itu pasti paling seneng kalau misal kita dikenal sama kerjaannya kita. Kayak gitu. Nah, reward and recognition ini menekankan itu. Jadi semisal pada proyek sistem aplikasi kasir ini ya, misal kita membuat sebuah anggapannya sayembara gitu, gimana tim atau misal gini deh, asumsikan kalau misal dia itu dibagi per fitur, tim codingnya itu dibagi per fitur, dimana tim coding yang akan menyelesaikan fitur terlebih dahulu itu akan diberikan uang 1 juta rupiah kayak gitu. Pasti tim itu akan bekerja lebih keras dan lebih efektif. Jadi dia akan berusaha untuk nyelesain kerjaannya itu secepat mungkin biar dapat uang 1 juta itu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi reward and recognition itu memberikan reward atau memberikan penghargaan kepada tim yang bekerja sesuai dengan sesuai dengan apa yang disuruh gitu loh. Nah, rewards-nya ini bisa dalam dua bentuk, yang tangible tentunya kayak tadi uang, ataupun non-tangible seperti opportunity, kesempatan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada training. Kalau training sendiri itu adalah serangkaian aktivitas yang dibuat atau dirangkai untuk meningkatkan kompetensi dari tim member. Nah, ini contohnya kalau di Tembok ada classroom, online, computer-based, atau on-the-job training, mentoring, atau coaching. Nah, sebenarnya training ini juga mengeluarkan uang ya, maksudnya dia outputnya bagus, dia bisa meningkatkan kompetensi dari tim member itu sendiri. Tapi tentunya training ini butuh uang juga atau butuh budget, dan biasanya kalau mau training, budget ini harus dimasukkan di project budget. Jadi nggak boleh langsung asal-asal, aku mau training hari ini, kayak gitu nggak boleh. Nah, contohnya kalau training ini bisa digunakan kalau misal ini, pada proyek sistem aplikasi kasir ini, kita memberikan training kepada karyawan dari perusahaan klien. Jadi kita memberikan training kepada karyawan untuk perusahaan klien.
training ini digunakan agar si karyawan perusahaan ini bisa menggunakan sistem aplikasi kasir ini dengan handal dan juga dengan mudah. Kayak gitu. Jadi dia meningkatkan kompetensinya si karyawan itu. Agar sistem aplikasi kasir ini bisa digunakan dengan efektif, sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Ya, itu beberapa... Selanjutnya ada penilaian individu. Nah, jadi penilaian individu ini tim membernya itu dinilai secara individu. Nah, biasanya ini tuh digunakan untuk project manager untuk melihat aspirasi dari tim membernya, how they process things, atau how they make decisions, how they interact with people, seperti itu. Jadi penilaian individu tuh nggak cuma project manajernya yang nilai mereka, tapi mereka juga bisa menilai proyek itu sendiri. Nah, kayak misal ini kan ada di aspirations ya. Misal si project manager ini nanya, menurut kamu fitur ini seperti apa sih? Menurut kamu tampilannya kurang apa? Dari sisinya si team member itu sendiri. Jadi kualitasnya itu tentunya lebih meningkat karena team member ini bisa saling berinteraksi, berkolaborasi satu sama lain, mengeluarkan ide gitu. Nah, biasanya ini dilakukan untuk meningkatkan understanding antar timnya, trust, commitment, dan communication. Seperti itu. Yaitu beberapa tools dan teknik yang sudah saya jelaskan. Tools dan teknik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa tools dan teknik yang digunakan untuk proses develop team di dalam proyek aplikasi kasir online. Jadi, tools yang akan saya jelaskan yang pertama itu ada collocation, kemudian hasil rapat, dan keterampilan interpersonal dan tim. Jadi, collocation ini apa? Collocation ini melibatkan penempatan kebanyakan atau keseluruhan anggota tim proyek paling aktif. Jadi, dipilih beberapa anggota tim yang aktif, kemudian ditingkatkan kemampuannya untuk tampil sebagai tim. Jadi, dikelompokkan mereka. Kemudian collocation ini dapat bersifat sementara, hanya di saat-saat tertentu dan strategis saja, atau dapat dilanjutkan untuk seluruh proyek. Misalkan di dalam aplikasi kasir online, ketika kita butuh proyek untuk selling aplikasi ini, maka kita coba untuk satukan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang sales, itu kita satukan mereka yang memiliki performa terbaik. Kemudian kita satukan untuk mendapatkan suatu tim yang memiliki performa terbaik. Atau dapat juga dilanjutkan untuk seluruh proyek. Misalkan dari awal sampai akhir kita memang membutuhkan tim developer yang handal. Jadi kita pilih anggota-anggota developer yang handal, kemudian kita jadikan satu di dalamnya supaya mereka bisa tampil lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada hasil rapat. Jadi hasil rapat ini digunakan untuk membahas dan juga membicarakan topik terkait pengembangan tim. Peserta itu termasuk biasanya project manager dan juga tim proyek. Jadi biasanya yang mengadakan rapat ini memang project leader. Jadi jenis-jenis rapat ini ada rapat orientasi proyek yang pertama. Jadi misalkan di dalam proyek aplikasi kasir online ini, bagaimana orientasi proyek ke depan? Apakah proyek ini itu dapat meningkatkan skill dan juga komunikasi dari tim. Kemudian ada juga rapat pembentukan tim, di mana misalkan di aplikasi kasir online ini kita membutuhkan beberapa tim developer misalkan untuk menangani khusus keamanan. Jadi kita membentuk tim developer yang dia bertugas menangani keamanan, dan juga ada rapat pengembangan tim. Jadi rapat pengembangan tim ini adalah rapat yang digunakan ketika memang dibutuhkan
suatu hal yang berkaitan dengan kemajuan suatu tim. Jadi seperti itu. Berikutnya yang terakhir adalah keterampilan interpersonal dan tim. Jadi keterampilan interpersonal dan tim ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk melakukan develop tim. Jadi dia ini ada di dalam proses-proses seperti berikut. Yang pertama itu manajemen konflik. Jadi di dalam manajemen konflik ini biasanya manajer proyek perlu menyelesaikan konflik secara tepat waktu dan dengan cara yang konstruktif untuk mencapai tim berkinerja tinggi. Ya, jadi misalkan di dalam proyek aplikasi kasir online ini kita mengalami konflik. Jadi tiba-tiba stakeholder meminta kita untuk melakukan change, tapi ternyata change itu tidak bisa kita lakukan karena keterbatasan tim. Dan kemudian akhirnya terjadilah konflik. Nah, di sini manajer proyek itu memiliki peran penting di dalam proyek aplikasi kasir online tentunya untuk memanage konflik yang terjadi agar tim tetap bisa menunjukkan skill terbaiknya. Kemudian yang kedua itu mempengaruhi atau influencing. Jadi keterampilan influencing ini juga digunakan dalam proses untuk mengumpulkan informasi penting yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah penting dan mencapai kesepakatan sambil mempertahankan rasa saling percaya. Jadi memang penting di dalam proyek aplikasi kasir online utamanya bagi project manager pastinya untuk bisa influence atau mempengaruhi kepada anggotanya supaya mereka bisa terasah keterampilan interpersonalnya. Kemudian yang ketiga ada motivasi. Jadi motivasi ini memberikan alasan bagi seseorang untuk bertindak. Jadi seseorang yang tanpa diberi motivasi itu pasti akan berbeda dengan orang yang diberi motivasi. Tim termotivasi dengan memberdayakan mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendorong mereka untuk bekerja secara mandiri. Ya. Jadi utamanya di dalam proyek aplikasi kasir online ini pastinya kita harus terus mendorong suatu tim itu untuk bisa mengambil keputusan sendiri secara mandiri tanpa bergantung dengan manajer proyek. Untuk selanjutnya ada di perundingan atau negosiasi. Jadi negosiasi di antara anggota tim ini digunakan untuk mencapai konsensus kebutuhan proyek. Negosiasi dapat membangun kepercayaan dan harmoni di antara anggota tim ya. Jadi negosiasi ini memang biasanya dilakukan dengan stakeholder. Di mana misalkan proyek aplikasi kasir online ini si stakeholder ini meminta change yang memang tidak bisa dilakukan oleh anggota tim. Nah, maka di sini yang namanya negosiasi ini perlu untuk dilakukan supaya tetap terjadi keharmonisan antar anggota tim proyek aplikasi kasir online. Dan yang paling terakhir ini adalah membangun tim atau team building. Jadi team building ini kegiatan untuk meningkatkan hubungan sosial tim dan membangun lingkungan kerja kolaboratif dan kooperatif. Tujuan dari kegiatan membangun tim atau team building adalah untuk membantu anggota tim individu bekerja bersama secara efektif. Manajer proyek harus terus memantau fungsi tim dan kinerja untuk menentukan apakah ada tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau memperbaiki berbagai masalah tim. Nah, misalkan saja di dalam aplikasi kasir online, kalau misalkan dari tim-tim yang ada yang sudah dibentuk itu mereka masih bekerja sendiri, nah ini memang perlu dilakukan team building. Jadi di sini team building intinya dari tim-tim yang ada di dalam proyek pengembangan aplikasi kasir online ini itu kemudian disatukan agar mereka dapat melakukan kerja secara kolaboratif dan kooperatif. Jadi sekian untuk penjelasannya. Terima kasih.